Shalom, salam jumpa dalam acara Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan menuntun kita pagi ini. Dan renungan kita terambil dari 2 Korintus pasal 4 ayatnya yang ke-16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Pentingnya pembaharuan hidup. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana reaksi kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya ketika diperhadapkan dengan penderitaan, ketika diperhadapkan dengan tantangan, ketika diperhadapkan dengan kesukaran dalam hidup ini? Entah itu karena sakit penyakit, karena kegagalan atau kebangkrutan dalam usaha atau bisnis kita, karena masalah ekonomi yang sukar dan sulit di tengah-tengah rumah tangga atau di tengah-tengah keluarga kita. Karena pelayanan yang kita lihat tidak ada perkembangan. Karena jiwa-jiwa yang kita layani yang semakin hari semakin berkurang. Bahkan hal-hal lain yang membuat kita menderita, yang membuat kita dalam keadaan sukar dan sulit. Dan realita berbicara bahwa mayoritas ketika diperhadapkan dengan situasi-situasi seperti itu, mereka akan mengeluh, mereka akan marah, mereka tidak bisa menerima kenyataan yang terjadi, dan banyak reaksi-reaksi negatif lagi yang akan ditunjukkan oleh mereka. Dan dari sekian banyak orang-orang, hanya sedikit saja orang-orang yang bisa dengan tenang menghadapi masa-masa itu. Hanya sedikit saja orang-orang yang bisa membuka dirinya untuk melihat mengapa dia berada di dalam penderitaan itu. Apa maksud dia ada di dalam penderitaan itu? Hanya sedikit saja orang yang bisa duduk diam untuk mampu mengintrospeksi diri. Padahal Bapak Ibu Saudara, penderitaan itu diizinkan Tuhan untuk melatih iman kita. Penderitaan itu sesungguhnya merupakan sebuah jembatan untuk meningkatkan iman kita. Dan penderitaan itu juga sebenarnya adalah merupakan alat di tangan Tuhan untuk kebaikan daripada kita. Penderitaan itu termasuk bahaya sekalipun, seperti yang dikisahkan dari bagian firman Tuhan ini, akan membawa kebaikan bagi iman kita. Karena kalau ketika kita melihat dari kacamata Tuhan akan penderitaan yang ada, kalau kita melihat dari kacamata iman Kristen, bahwa Allah turut bekerja di dalam penderitaan itu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Allah, bagi setiap orang yang tetap menaruh pengharapannya kepada Allah dalam situasi-situasi seperti itu, bagi setiap orang yang tetap percaya kepada Allah dalam situasi-situasi seperti itu. Bapak Ibu Saudara, hal-hal inilah yang mau diajarkan dari bagian firman Tuhan pagi hari ini. Sebuah kebenaran dipercayakan melalui hidup kita, bahwa selama kita hidup, pembaharuan hidup itu pun pasti akan terus terjadi. Dan pembaharuan hidup itu terjadi menurut cara kerja Tuhan, di dalam waktu Tuhan, untuk mewujudkan rancangannya bagi kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepadanya. Dan semuanya itu berpengaruh pada peningkatan iman kita, untuk mendewasakan iman kita dan membuat kita semakin lebih memahami akan siapa Allah itu sebenarnya. Karena itu dari bagian firman Tuhan pagi hari ini mau mengajarkan kepada kita, hendaklah ketika kita berada di dalam penderitaan hidup, bahkan maut sekalipun mengancam kita, jangan pernah kita tawar hati, jangan pernah kita takut, jangan pernah kita bimbang, jangan pernah kita khawatir. Serahkanlah hidup kita kepada Tuhan. Biarkanlah Tuhan memproses, Tuhan memperbaharui kehidupan kita seperti yang Dia ingini. Karena Dia ingin kita memiliki kehidupan iman yang selalu diperbaharui dari hari ke hari, untuk dia dapatkan iman yang berkualitas di dalamnya. Jangan protes, jangan berontak.
ketika Tuhan memperbaharui hidup kita dengan penderitaan, kesukaran, tantangan hidup yang datang menimpa kita. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk pesan firman Tuhan pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi nasihat, teguran, dan pelajaran bagi kami untuk kami melihat segala bentuk penderitaan dan tantangan yang menimpa kami sebagai sebuah bagian Tuhan sedang mengerjakan pembaharuan dalam hidup kami untuk kami mendapatkan peningkatan iman di dalamnya. Karena pembaharuan yang dikerjakan oleh Allah sangat penting bagi peningkatan kualitas iman kami. Berkaryalah firman-Mu dalam kehidupan kami semua. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa mengucap syukur firman Tuhan pagi hari ini. Amin. Jemaat Tuhan, mari terus jadikan firman Tuhan sebagai pelita dan terang bagi jalan hidup kita. Shalom.